Halo Sobat Step Up, selamat datang di Step Up Podcast. Are you ready? Sobat Step Up, are you ready? Yeay, kita udah ada di episode kedua dari segmen TT, Telaah Teori, di mana kita akan membahas hal-hal yang sering kali kita lupa untuk pikirkan. Masih sama aku Adi, kali ini kita akan ngomongin soal quarter life crisis. Ini sebenarnya udah rame beberapa waktu lalu ya, cuman kamu tahu nggak sih sebenarnya apa itu quarter life crisis? Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Pernah nggak saat kamu usia 20 tahunan, itu kamu bertanya sama dirimu sendiri, ini yang aku lakuin udah bener nggak sih? Kalau aku memilih untuk jadi A atau aku memilih untuk berkarir sebagai ini, udah bener nggak sih? Pilihanku tepat nggak ya? Ya, memang pada dasarnya quarter life crisis ini adalah momen ketika seseorang sedang galau-galaunya. Nah, kalau kamu gimana? Ceritain ya pengalaman galaumu di kolom komentar. Kalau kita ngomongin soal quarter life crisis ini, aku jadi teringat sama salah satu istilah di Jawa. Kalau di Jawa, angka 25 itu artinya selawe. Bahasa Jawanya itu selawe. Selawe ini singkatan dari seneng-senengi lanang wedok. Kasih tahu aku ya kalau salah. Seneng-senengi lanang wedok. Artinya kalau bahasa Indonesia itu suka-sukanya atau senang-senangnya laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena di usia 25 tahun ini seseorang biasanya sudah mulai membangun karir dan kehidupan rumah tangganya. Seseorang mulai untuk menikah, mulai punya anak, dan lain sebagainya. Mulai stabil lah hidupnya. Tapi di satu sisi, makin kesini kalau kita perhatikan makin banyak orang yang seperti menunda kesenangannya tadi, menunda kestabilan kehidupannya tadi, yang punya keluarga, punya anak dan lain sebagainya. Dengan alasannya kalau kita telaah ya, alasannya adalah untuk memberikan waktu yang lebih agar dirinya yang menunda ini punya waktu untuk bisa mempersiapkan secara lebih matang. Nah, kalau secara definisi quarter life crisis ini sebenarnya adalah sebuah krisis perkembangan individu atau krisis perkembangan seseorang ketika dia berada dalam masa 10 tahun dewasa awal. Dewasa awal ya, kalau kalian sadari bahwa seseorang itu dianggap dewasa ketika dia menginjak usia 18. Kalau 10 tahun awal berarti ya rentangnya sekitar 18 sampai 28 tahun. Atau kita bulatkanlah, mulai dari 18 sampai 18 sampai 30 tahun. Nah, pada masa ini usia 18 sampai 30 tahun seringkali seseorang itu mengalami ketidakjelasan, nggak punya inspirasi, bahkan kecewaan. Ya, galau itu tadi. Nah, krisis ini bisa terjadi karena seseorang itu belum tahu nih dia itu siapa, identitas dirinya belum jelas. Dia nggak tahu dia siapa dan dia mau apa dengan kehidupannya. Nah, itu terjadi karena kita tahu sebelum seseorang itu dewasa, dia akan melewati fase remaja. Nah, di fase remaja ini itu identitasnya belum terbentuk dengan jelas. Nanti kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya, kira-kira apa aja sih gejala yang dialami seseorang ketika mengalami quarter life crisis ini? Yang pertama, dia merasa butuh untuk melakukan perubahan. Ya, selain karena melihat teman-temannya yang sudah jalan lebih lanjut, dia juga merasa ada tuntutan dari lingkungannya. Tuntutannya apa? Nah, ini gejala yang kedua. Tuntutan untuk bisa beradaptasi. Beradaptasi pada apa? Beradaptasi pada fase kehidupannya yang baru, yaitu masa dewasa. Awalnya dia itu seorang remaja, lalu dia beranjak dewasa. Yang awalnya bebas, dia harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab.
Sehingga perubahan itu menuntut seseorang untuk juga berubah secara gaya hidup, berubah secara perannya di lingkungan, juga berubah pula statusnya di lingkungan. Orang itu nggak lagi dilihat sebagai seorang remaja, dia sudah dilihat sebagai seorang dewasa. Lalu gejala yang ketiga, yaitu perasaan ambigu atau bingung. Nah, ketika seseorang itu mengalami ambigu ini atau kebingungan ini, itu dia akan mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan. Lalu dia akan merasa terisolasi, dia juga merasa kehilangan arah, sekaligus dia akan merasakan insecure. Nah, itu terjadi kenapa? Karena dia bingung untuk menempatkan dirinya. Dia terbiasa menjadi remaja, lalu dia harus menjadi seorang dewasa. Dia bingung dia harus gimana. Gejala selanjutnya, yang keempat nih, yaitu merasa terjebak pada suatu kondisi. Yaitu tadi, sudah lihat temennya ada yang sudah karirnya menanjak, sudah jadi manajer, atau melihat temannya sudah menikah. Nah, hal-hal itu juga memberikan tekanan. Seseorang akan merasa terjebak pada quarter life crisis ini. Lalu gejala yang terakhir yaitu perilakunya, tindakannya, serta cara dia berinteraksi dengan lingkungan itu sifatnya impulsif. Kadang dia bagus, kadang itu happy, kadang jadi resek di lingkungan, impulsif, nggak bisa stabil. Lalu dari gejala-gejala yang ada tadi, kita juga perlu tahu nih, kenapa quarter life crisis ini terjadi. Quarter life crisis terjadi, yang pertama, itu disebabkan oleh adanya tantangan dalam karir. Mulai dari kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan adaptasi di lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Lalu penyebab yang kedua, yaitu karena orang yang masuk dewasa muda atau usia 18 sampai 30 tahun ini, itu biasanya pertama kali lepas dari orang tuanya. Entah itu hidup ngekos, atau ya tinggal jauh lah karena pekerjaan, pernikahan, dan lain sebagainya. Nah, karena jauh dari orang tua, itu membuat kehidupan seseorang menjadi lebih dinamis. Dia nggak hanya ngikut aja apa kata orang tua, tapi dia juga harus menentukan berbagai hal yang dia pilih. Contoh sederhananya, makan. Kadang seseorang kalau sudah ngekos kan bingung, mau makan apa aja bingung. Nah, itu salah satu contohnya. Lalu penyebab yang ketiga, yaitu tantangan atau tuntutan agar seseorang itu bisa membuat keputusan jangka panjang. Kalau kita waktu remaja, waktu SMA kan enak-enak aja, mau main ya tinggal main, mau sekolah ya sekolah, mau bolos ya bolos, kita nggak mikir ke depannya seperti apa. Sementara di usia 18-30 itu, kita harus belajar untuk menata keputusan kita. Kita punya keputusan jangka panjang dan kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk mencapai goal itu. Nah, proses belajarnya ini itu yang membuat kita beresiko mengalami quarter life crisis. Lalu penyebab yang selanjutnya yaitu adanya tuntutan untuk bisa membina hubungan asmara yang lebih serius. Ya tahu sendirilah, biasanya kalau udah punya KTP kan kadang orang tua suka, ayo ndang nikah, ayo mana pacarmu kenalin, sampai. Oke. Nah, kalau secara teoritis nih, penyebab quarter life crisis ini itu bisa kita lihat dari tahap perkembangan sebelumnya, yaitu di masa remaja yang tadi awal kita bahas ya. Kenapa? Masa remaja ini menjadi penting bagi seseorang karena di usia remaja seseorang itu membentuk identitas dirinya. Ketika dia remaja, dia akan membandingkan nilai, kepercayaan, dan norma pribadi yang dia punya, itu dia bandingkan dengan nilai dan norma yang ada di lingkungan, cocok atau enggak. Nah, perilaku, nilai, kebiasaan yang cocok akan dia teruskan. Maksudnya cocok itu didukung oleh lingkungan ya. Begitu juga sebaliknya, nilai dan norma yang nggak cocok oleh lingkungan itu akan dia hentikan. Nah, nilai-nilai yang sudah dia bandingkan dan dia pilih untuk teruskan tadi,
itulah yang akan menjadi identitas diri seseorang yang berasal dari usia remaja lanjut ke usia dewasa. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena dengan nilai, kepercayaan, dan juga norma pribadi tadi, seseorang akan tahu dia ini siapa. Di lingkungan itu dia statusnya apa yang mau dia lakukan, dan apa yang harus dia lakukan, dia itu tahu. Nah sekarang, kalau seseorang nggak tahu dia itu siapa, harus ngapain, galau nggak kira-kira ke depannya? Tahu nggak apa yang harus dia lakukan? Itulah yang terjadi atau yang kita sebut sebagai quarter life crisis, ketika kita nggak tahu kita ini siapa dan apa yang mau kita lakukan. Ya bisa dikatakan identitas diri ini sangat penting bagi seseorang, apalagi ketika masuk usia dewasa. Kenapa? Karena identitas diri ini akan menjadi dasar yang akan mengarahkan seseorang dalam berpikir dan berperilaku. Nah, kalau kita coba dalami lagi ya, menurut para ahli, di sini ada Erik Erikson dan juga Hurlock, salah satu tokoh yang terkenal di psikologi. Kita akan membahas soal tugas perkembangan ya. Tugas perkembangan itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam usia tertentu, di mana jika itu tidak terpenuhi maka akan merugikan dia ketika masuk ke fase selanjutnya. Jadi kayak tadi, tugas perkembangan remaja itu ya harus membentuk identitas. Kalau identitasnya tidak terbentuk, maka dia akan kesulitan ketika dia masuk di usia dewasa. Lalu sebenarnya apa sih tugas perkembangan dewasa muda ini? Apa sih tugas perkembangan orang di usia 18-30 tahun ini? Kalau menurut Erik Erikson dan Hurlock ya, di masa dewasa muda, tugas perkembangannya seseorang itu adalah bisa disebut sebagai masa pencarian, penemuan, pemantapan, dan masa reproduktif. Atau ya sederhananya di usia 18-28 ini seseorang harus bisa membina hubungan yang begitu harmonis, romantis, intim dengan lawan jenis. Yang maksudnya pasangannya ya, yang nanti akan dia nikahi. Tentu saja hubungan itu perlu sekali dijalin juga dengan komitmen agar kedepannya hubungan romantis yang sudah dibuat itu tidak hanya ecek-ecek, gak cuma main-main. Nah, karena tugasnya adalah membina hubungan, otomatis seseorang di usia dewasa muda ini harus bisa melakukan adaptasi terhadap kehidupan perkawinan nantinya. Adaptasi dengan pasangannya, adaptasi dengan kebiasaannya sebagai suami yang baru atau istri yang baru. Dan juga selanjutnya, setelah usia perkawinan, seseorang dewasa muda juga harus bisa beradaptasi dengan peran sebagai orang tua ketika nantinya menjadi orang tua, punya anak. Selain itu, orang dewasa muda juga punya tanggung jawab untuk menjadi orang dewasa. Artinya nggak lagi semua urusan kenegaraannya seperti KTP, pajak, dan lain sebagainya itu udah tidak lagi menjadi urusan orang tua, tapi urusan pribadi. Nah, kalau menurut Erik Erikson dan Hurlock ini, ketika seseorang nggak bisa memenuhi tugas itu tadi, risikonya apa? Loneliness atau kesepian. Lalu yang kedua adalah isolasi emosional. Dia akan merasa terkungkung, dia merasa tertutup. Dan yang terakhir adalah depresi. Kalau kamu gimana? Pernah nggak ngalami kayak gitu? Cerita ya di kolom komentar. Jadi gimana? Lanjut? Ya lemes. Oke, lanjutlah. Ini tahapan yang paling seru menurut saya. Kenapa? Karena di tahapan quarter life crisis ini seringkali kita nggak sadar kalau kita sudah mengalaminya. Nah, tahapan ini diawali dengan yang pertama, yaitu perasaan tidak nyaman. Jelas, yang namanya berubah dari remaja menjadi dewasa nggak nyaman. Nggak nyamannya ya karena harus tanggung jawab dengan dirinya sendiri, lepas dari orang tua dan lain sebagainya. Dan rasa tidak nyaman itu biasanya seringkali ditandai dengan rasa stuck pada dirinya, atau dia merasa ya hidupnya jalan di situ aja, nggak ada kemajuan.
Nah, dari perasaan stuck itu akhirnya muncul nih pertanyaan-pertanyaan, apa ya yang harus aku lakukan? Hidup ini harus arahnya kemana sih? Nah, dari pertanyaan itu muncullah fase yang kedua. Fase kedua yaitu fase mencari jawaban. Fase mencari jawaban itu dilakukan dengan membandingkan nih antara apa yang dia mau untuk masa depannya dibandingkan dengan harapan lingkungan atas dirinya. Misal, seseorang itu pengen berkarir di bidang kreatif, jadi videografer, tapi orang tuanya maunya di akademik. Nah, proses-proses seperti itu, pertimbangan-pertimbangan seperti itu, itulah yang harus diramu dengan tepat. Itu fase yang kedua. Nah, setelah ketemu ramuan yang tepat nih, akhirnya terjadilah fase yang ketiga, yaitu fase membuat langkah. Nah, fase yang ketiga ini akhirnya punya ramuan yang pas, bisa dipraktikkan. Nah, di fase ini orang akan mulai mencoba-coba, trial and error. Mulai berani untuk ya beli properti, kayak tadi pengen jadi videographer. Dia mulai berani untuk beli tripod, beli kamera, coba-coba dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dia benar-benar bisa mempertanggungjawabkan atas pilihannya. Nah, setelah dia mulai mencoba-coba nih, akhirnya fase yang terakhir, fase di mana quarter life crisis itu berakhir, yaitu fase resolusi. Di fase ini seseorang akhirnya ketemu tuh pola kerjanya, pola kehidupannya itu gimana. Oh, bangunnya seperti apa, terus kebiasaan dia supaya kerjanya enak gimana, ritualnya seperti apa itu. Nah, di fase resolusi ini biasanya mulai kehidupan seseorang menjadi lebih stabil. Lalu pertanyaannya, gimana kalau seseorang stuck atau nggak bisa lepas dari quarter life crisis? Ya jelas, ketika seseorang nggak bisa terlepas dari quarter life crisis, resiko yang pertama yaitu satu tadi, perasaan terjebak dalam sebuah keadaan. Yang kedua, stres atau mengalami kecemasan. Itu juga bisa, atau bahkan yang paling parah, seseorang bisa sampai terjadi atau mengalami depresi. Nah, kalau udah kayak gini nih, cara mengatasinya yaitu yang pertama, cara mengatasi quarter life crisis. Yang pertama adalah cari pertolongan. Pertolongan itu nggak langsung ke profesional ya, kamu bisa coba ke lingkunganmu dulu. Ngobrol lah sama orang tuamu, ngobrol sama temenmu, jangan tutup dirimu. Lalu yang kedua, cara untuk mengatasi quarter life crisis ini yaitu adalah sabar sama dirimu sendiri. Kan kita kan kalau ketika remaja kan sangat impulsif ya, semuanya yang dimau harus ada saat itu, sak dek sak nyet. Nah, ketika kamu sudah masuk usia dewasa, belajarlah untuk bersabar. Nggak semua pertanyaan harus dijawab saat itu juga. Nanti seiring berjalannya waktu, biasanya akan menemukan jawaban atas pertanyaan yang kita punya sebelumnya. Dan karena kita sudah menjadi dewasa nih, kita mestinya juga harus sadar bahwa dalam kehidupan itu seringkali kita harus pintar improvisasi. Nggak semuanya sesuai dengan kemauan kita. Selanjutnya nih, cara mengatasi quarter life crisis, yaitu coba deh lakukan hal-hal baru yang nggak pernah kamu lakuin sebelumnya. Semisal kamu nggak biasa olahraga, lakuin aja olahraga, apapun itu yang menurutmu bisa kamu lakukan. Atau misal coba cari hobi baru, memelihara hewan, atau cari kegiatan baru, gabung ke komunitas dan lain sebagainya. Biasanya inspirasi keluarnya di situ malah. Sederhananya, jangan jadi kata dalam tempurung, kamu harus keluar. Nah, baru ketika solusi-solusi tadi nggak bisa mengatasi, ya kamu jelas butuh pertolongan seorang profesional. Jangan malu, jangan ragu, hubungi psikolog, hubungi psikiater, konselor, dan lain sebagainya. Dari pembahasan yang panjang tadi,
kita jadi bisa menyimpulkan ya bahwa quarter life crisis itu akan dihadapi oleh semua orang yang baru masuk usia dewasa atau dewasa muda. Itu terjadi karena adanya pergantian peran dari remaja menjadi dewasa. Dan tentu saja simpulan yang kedua ini, bahwa kondisi quarter life crisis tiap orang itu pasti berbeda-beda. Jadi stop bandingkan dirimu dengan orang lain. Dan dari pembahasan kita itu kita juga tahu bahwa sebaiknya kita hindari deh berekspektasi, hindari deh cuman pingin aja, pingin kerja jadi gini, pingin kerja jadi gitu. Hindari berekspektasi, buatlah visi. Apa bedanya? Kalau kamu membuat visi artinya kamu membuat sebuah goals. Ketika kamu membuat sebuah goals, artinya kamu juga harus tahu langkah-langkah apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai goals atau tujuan itu. Stop berekspektasi. Nah, yang terakhir, jangan batasi dirimu. Jangan pasang kacamata kuda di depan matamu. Buka kacamata itu dan lihatlah bahwa sebenarnya banyak kesempatan yang bisa kamu ambil agar kamu bisa berkembang dan menjadi seseorang yang lebih dewasa dari sebelumnya. Gimana? Pembahasan kali ini seru kan? Makanya jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-temanmu. Barangkali mereka juga butuh apa yang saat ini kita sedang omongin. So, see you on next episode. Upgrade your mind, upgrade yourself with Step Up. Bye!